Kita coba masuk materi ya. Jadi kita bahas tentang wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita membahas tentang bagaimana Allah mengajari pada manusia tentang kitab dan hikmah. Dua itu sudah, sekarang dua lagi yang di belakang. 4 metode. Nanti kita akan perdalam satu persatu. Oke. Perhatikan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita mau membahas surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 38. Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 38. Yang punya Al-Quran boleh dibuka. Yang gak punya Al-Quran ya nasib. Itu kan ya, yang gak punya Al-Quran nanti dibuka di rumah aja ya. Nah ini penting sekali, kenapa? Karena ini menceritakan tentang kisah Adam dan pentingnya aturan dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini sudah pernah saya bahas ketika malam-malam di bulan Ramadan. Judulnya Wahyu dan Nafsu. Kalau nanti akan saya buka di keluarin di channel YouTube saya. Nanti teman-teman bisa lihat. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, dipelajari aja. Yang sudah kemarin malam nyimak kajiannya, nyimak lagi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti pertanyaannya, ini terjadinya di mana? Di surga atau di bumi? Suatu waktu kata Allah, ingat baik-baik ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikat bahwa aku akan menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Berarti kejadiannya di mana? Kejadiannya di surga. Dan kalau Allah di dalam Al-Quran itu ada kata-kata idz. Seperti ini. Wa idz qala. Ada idz kan ya. Ada alif sama za. Maka di situ perlu di stabilo kuning di kepala kita. Perlu di stabilo kuning di kepala kita. Artinya apa? Diingat baik-baik. Karena kalau Allah menggunakan kata idz di dalam Al-Quran, berarti apapun pelajaran yang ada di dalam ayat ini akan terus berulang-ulang sampai akhir zaman. Dia memiliki kandungan pelajaran lebih daripada ayat-ayat yang lain. Maksudnya gitu. Makanya disebutkan kata-kata idz. Artinya hampir seluruh permasalahan bisa dipelajari dari sini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti kejadiannya ada di mana? Kejadiannya ada di surga. Adam sudah ada atau belum? Belum ada. Maka ketika Adam belum ada, segala macam kemudian belum ada manusia, Allah bilang, aku pengen menjadikan Adam, yang Adam ini adalah manusia, sebagai khalifah di atas muka bumi. Kita bahas dulu tentang khalifah. Untuk sebagai sebuah semacam kayak penegasan dulu. Khalifah adalah asal katanya khalafa. Khalafa artinya membalikkan telapak tangan. Membalikkan telapak tangan bisa. Itu khalafa. Artinya yang lain adalah berbeda. Ini sama ini beda atau enggak? Itu namanya khalafa. Makanya kata-kata dari khalafa bisa jadi yakhlifu, bisa jadi yakhlufu. Yakhlifu bisa jadi yakhlufu. Contoh dari kata-kata khalafa, ikhtilaf. Ikhtilaf artinya perbedaan. Mohon maaf saya kilap. Kalau kata orang Sunda mah kilap itu asal dari khilaf. Ya, cuman kata orang Sunda jadinya kilap. Karena orang Sunda nggak bisa ngomong gitu kan ya. Ustadz eta mah fitnah gitu kan ya. Ya sama aja. Nah jadi khilaf itu artinya berbeda. Atau khalafa bisa jadi juga mengganti. Dari sini mengganti jadi sini. Artinya apa? Bertumpuk-tumpuk. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini. Yang melanjutkan. Artinya adalah khalafa yakhlufu. Artinya yang melanjutkan. Maka khalifah artinya adalah yang melanjutkan. Dari sini ke sini. Terus itu namanya khalafa. Melanjutkan. Jadi khalifah artinya adalah yang melanjutkan. Kalau bahasa umumnya manajer. Contoh ya, ibu punya perusahaan. Lalu ibu bilang ke karyawannya namanya Asep karena dia di Sunda. Sep, sini. Ya ibu. Ibu mau pergi 1 bulan ya Sep. Siap ibu.
Dan ibu nggak merasa ada yang bisa mengatur perusahaan ini kecuali kamu. Karena kamu sudah lama bantu ibu. Siap ibu? Maka selama ibu pergi 1 bulan kamu urusin perusahaan ibu. Jadilah Asep namanya khalifah. Khalifah siapa? Ya kalau misalnya yang minta Bu Eli berarti khalifahnya Bu Eli. Sampai di sini paham? Penggantinya atau yang ngurusin selama yang punya nggak ada. Itu namanya khalifah. Atau yang ngurusin atas dasar suruhan yang punya. Itu namanya khalifah. Pertanyaan saya, kalau si Asep tadi jadi khalifah, berarti boleh nggak dia memutuskan atas nama ibu tadi? Boleh. Tapi boleh nggak dia jual perusahaannya? Karena dia bukan yang punya. Jelas sampai di sini? Aturan-aturan perusahaannya yang buat dia atau ibunya? Ibunya yang tadi. Kenapa? Karena bukan dia yang punya. Berarti apa? Yang buat aturan adalah yang punya. Yang buat segala macam keputusan-keputusan penting adalah yang punya. Dia kerjaannya cuma jalanin yang sudah ditentukan. Enggak punya yang lain. Enggak punya wewenang jualan, nambah saham, nambah orang-orang, ganti karyawan atau segala macam. Enggak punya. Kewenangan dia cuma menjalankan apa yang sudah diperintahkan sama yang punya. Paham sampai di sini? Berarti Allah kira-kira pengen bilang begini, bumi kan punya saya ya? Iya. Bumi kan saya yang ciptain ya? Iya. Perlu bantuan orang lain? Enggak. Perlu bantuan zat lain? Enggak ya Allah, engkau ciptain sendirian. Maka kata Allah, terserah aku juga, aku mau nyuruh siapa di bumi itu. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan pada seluruh malaikat, ini jailung fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan seorang di muka bumi ini khalifah namanya Adam. Maka kemudian ketika mengatakan seperti ini, Allah katakan ingat-ingat baik-baik, aku punya bumi aku ciptain sendiri. Tanpa bantuan siapapun, maka aku pengen menjadikan khalifah di muka bumi itu. Namanya Adam. Malaikat-malaikat mendengar ini dan yang berikut bersama dengan malaikat juga mendengar ini. Siapa yang bersama malaikat? Iblis. Iblis itu bareng-bareng malaikat. Kok bisa gitu Ustadz? Iya, karena iblis nongkrongnya bareng malaikat. Walaupun kemudian dia bukan malaikat, dia punya posisi bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Ibadahnya iblis ini tinggi. Malaikat disuruh Allah taat biasa aja. Tapi kalau bukan malaikat disuruh Allah bisa puluhan tahun, ratusan tahun ruku dan sujud, inilah iblis. Di antara kita itu enggak ada yang ibadahnya sehebat iblis. Paham ya? Jadi kalau iblis itu sombong, itu karena ibadahnya banyak. Lah kita sudahlah ibadahnya bolong-bolong, sombong. Enggak tahu diri namanya, paham ya? Nah iblis itu dia ibadahnya paling banyak dan dia mendengarkan ini. Menurut beberapa asar cerita sebelumnya, yang disuruh ngatur bumi itu iblis dan bala tentaranya. Siapa? Jin. Kenapa? Karena iblis itu golongannya adalah golongan jin. Wa kana minal jin. Sesungguhnya iblis itu termasuk golongan jin. Dia dan bala tentaranya ngatur bumi. Lama banget. Dan situasi berlangsung seperti itu status quo. Dan iblis bangga dengan tugasnya yang dia jalankan dengan baik. Yaitu apa? Ngatur bumi. Tiba-tiba Allah mengatakan kepada para malaikat dan juga pada iblis, saya pengen menjadikan pengganti daripada jin untuk ngurusin bumi. Berarti menggantikan iblis juga, yaitu adalah manusia. Maka kemudian yang respon di situ malaikat. Yang respon di situ malaikat. Jin gak respon, iblis gak respon. Lihat, apa responnya? Kemudian berkata, kolu berkata mereka semua itu siapa? Malaikat-malaikat. Mereka berkata, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut dima. Wahai Allah, apakah betul? Konfirmasi aja, karena malaikat kan gak bisa protes. Ini cuma konfirmasi aja. Ya Allah, setahu kami yang kamu ciptakan nanti itu punya 2 kelemahan. Ada berapa kelemahan? 2. Ingat baik-baik. Kelemahan pertama adalah mereka suka merusak. Yufsidu fiha. Mereka akan merusak bumi ya Allah. Karena dari kelihatan penciptaanmu itu dia punya 2 sifat. Yufsidu fiha wa yasfikut dima. Dan menumpahkan darah. Lihat baik-baik. Apa itu merusak? Merusak dalam perkara-perkara selain manusia.
Kalau pada manusia itu menumpahkan darah. Berarti dia jahat pada selain manusia dan dia jahat pada manusianya sendiri. Itu adalah dua dosa manusia. Nanti akan dihubungkan dengan sifat manusia yang lain. Nanti kita akan bahas lengkap. Maka kemudian malaikat mengatakan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Allah, apakah benar engkau akan menjadikan manusia yang mereka itu punya dua sifat yang kami tahu itu pasti ada. Yang pertama, mereka suka merusak, mereka menumpahkan darah. Sementara kami senantiasa mensucikan engkau, kami senantiasa kemudian menyembah engkau, dan kemudian kami senantiasa bertasbih dan berhamdalah kepada engkau. Gimana ya Allah kira-kira? Ini bukan protes ya, ini namanya konfirmasi. Karena malaikat gak bisa protes. Kenapa malaikat gak bisa protes? Karena malaikat gak punya akal. Jelas ya, malaikat gak punya kemampuan protes. Yang ada konfirmasi, itu pun Allah yang nyuruh. Kok bisa gitu? Nanti kita lihat. Itu kan ya, kita lihat ayatnya. Oke, setelah kemudian berkata begitu, kemudian berkata, qala, Allah berkata lagi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Tenang, aku tahu kamu tidak tahu. Jadi Masya Allah ya, suka nonton film gak ibu-ibu? Suka nonton film? Enggak, ada yang suka nonton film? Kalau yang suka nonton film akan tahu pentingnya plot di dalam film. Plot itu adalah bagaimana alur cerita. Dan yang kedua pentingnya skinning. Pentingnya dari sini ke sini ke sini. Cut videonya tuh kayak apa. Kalau ada orang gak ngerti maka dia gak tahu apa bedanya film jelek dan film bagus. Film bagus dan film jelek adalah pembabakannya itu sangat halus kalau film bagus. Dan perpindahan scene-nya itu sangat apa ya, sangat menarik. Gak terlalu lama juga gak terlalu sebentar. Kalau ibu-ibu pernah baca selain Al-Quran, saya pernah baca, itu pembabakannya kalau kayak nonton film, itu mohon maaf, itu kita gak sanggup lama-lama dengerinnya. Gak sanggup lama-lama baca atau kemudian gak sanggup ngelihatnya. Kenapa? Kadang-kadang terlalu detail sehingga kita merasa gak perlu, kadang-kadang terlalu kemudian cepat pergantiannya. Al-Quran itu pembabakannya luar biasa. Jadi kalau misalnya kita baca itu kita kebayang itu scene-nya kayak apa di kepala kita. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata, oh berarti settingnya udah tahu kayak begini. Tiba-tiba malaikat bilang begini. Ketika malaikat bilang begini, pindah ke scene ini, pindah ke scene ini. Nanti kita lihat begitu. Artinya Al-Quran itu menyenangkan untuk dibaca bagi orang-orang yang ngerti. Tapi kalau bagi orang-orang gak ngerti ya sama aja semuanya. Nonton film apa juga sama aja gitu kan ya. Kenapa? Karena mereka gak ngerti tentang tadi kan. Nah kemudian diganti. Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu dan kamu tidak tahu. Diubah scene-nya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Berarti tadi Adamnya sudah ada atau belum? Belum. Tiba-tiba diganti ini Adamnya sudah ada. Jelas ya? Adamnya sudah diciptakan. Lalu kemudian Adamnya sudah bisa hidup. Lalu kemudian Allah katakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu setelah Adam kemudian ada, tercipta, Allah sampaikan, kami mengajarkan kepada Adam. Allama memberikan ilmu kepada Adam. Apa pertama kali ilmunya? Menghafalkan nama benda-benda. Makanya para ulama berkata, pentingnya menghafal. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan pendidikan gaya-gaya orang barat. Orang barat bilang, itu orang-orang cuma hafalan doang. Hafalan itu penting. Karena hafalan adalah dasar daripada semua ilmu. Maka di sini Adam diminta untuk menghafalkan. Wa 'allama Adamal asma'a. Al-asma'a kullaha itu disebutkan tentang segala sesuatu nama benda-benda di dalam surga. Sekaligus dikasih tahu oleh Allah, kami ngajarin Adam. Setelah kemudian diajarin kepada Adam, summa aradohum 'alal malaikah. Setelah kemudian diajarkan pada Adam, maka Allah katakan, nih benda-benda yang sama silahkan malaikat kalian sebutkan. Summa aradhum 'alal malaikati. Lalu kemudian Allah berkata, faqala berkata pada malaikat, ambihum bi asmaihim. Wahai malaikat, sebutkan nama benda-bendanya. Udah kebayang ceritanya tadi? Filmnya kebayang ya? Adam belum diciptakan, Allah bilang pada malaikat, malaikat konfirmasi, iblis diem. Lihat baik-baik ya, iblis diem. Ini penting juga nih. Kenapa iblis gak dikatakan protes padahal dia bisa protes? Dalam hatinya itu membara. Dalam hatimu, siapa newbie ini nih? Dia orang baru mau gantiin saya.
Emang ada yang bisa lebih baik daripada saya? Nanti dalam ayat-ayat yang lain surat Al-A'raf misalnya, dalam ayat-ayat yang lain surat Toha dan segala macam, itu nanti diceritakan bagaimana keselnya iblis yang gak ngomong itu. Makanya kalau lagi ada masalah di rumah tangga, mbok yang ngomong. Karena Anda bukan iblis, paham ya? Karena yang biasa gak ngomong itu nanti jadinya parah. Ini udah dicontohin nih, kok malaikat protes Ustadz? Malaikat gak protes, dia konfirmasi. Makanya kalau yang konfirmasi biasanya jauh daripada masalah. Antum kok kemarin ketemu saya, antum gak negur saya? Apa antum itu sudah lupa sama saya? Atau antum tuh nganggap saya bukan teman lagi? Oh, emang kemarin saya lewat di depan antum toh? Cuma gak ngeliat doang. Paham ya? Saya sering kayak gitu. Kadang-kadang saya jalan doang, saya gak lihat siapa di sebelah kiri dan kanan saya. Cuma kalau ada orang baper, Ustadz Felix pasti lagi marah sama saya. Loh, orang saya gak ngeliat. Paham ya? Nah makanya malaikat konfirmasi. Yang gak konfirmasi siapa? Iblis. Makanya dia ngamuk. Karena dia gak konfirmasi. Paham ya? Nah itu dijadikan di dalam Al-Quran. Setelah diajarkan, tadi Adam kemudian belum diciptakan. Allah ngasih tahu. Yang konfirmasi malaikat, yang gak konfirmasi adalah iblis. Iblis nahan. Setelah itu ganti sin. Allah sudah menciptakan Adam, kemudian Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu kemudian Allah mengajarkan Adam nama benda-benda semuanya. Lalu kemudian setelah diajarkan ini namanya ini namanya ini namanya ini namanya ini. Lalu kemudian oke, semua barang-barangnya kasih ke malaikat. Malaikat silakan sebutkan. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma alam tanah. Ini menarik nih. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma alam tanah. Lihat, perhatikan baik-baik yang bawa Al-Quran. Qalu berkata malaikat subhanaka. Langsung malaikat bilang maha suci Allah. Jadi kata-kata subhanallah atau kata-kata subhanaka atau subhanallah itu ibu sebutkan kalau ibu lagi mau menafikan segala sesuatu yang enggak Allah. Contoh, ada orang bilang, Tuhan kan ada 3, subhanallah. Paham ya? Subhanallah, Allah enggak gitu. Nah itu baru, kamu merasa lebih tahu daripada aku, subhanallah. Paham ya? Subhanaka. Ini kata malaikat, jadi subhanallah itu bukan untuk sesuatu yang menyenangkan. Tapi untuk sesuatu yang membuat Anda kaget dan tidak seharusnya. Dan Anda pengen mensucikan Allah daripada perkara yang seperti itu. Ada orang yang nyembah selain Allah, subhanallah. Ada anak umur 30 tahun gak sholat Jumat, subhanallah. Nah, itu kata-kata yang pertama keluar, subhanallah. Kalau kita, subhanallah indahnya gitu kan ya, itu beda. Masya Allah. Bukan subhanallah ya, tapi kalau salah-salah dikit ya gak apa-apa lah. Yang penting yang disebut masih nama Allah ya, bukan astaga naga gitu kan ya. Paham ya? Jadi coba dilatih, supaya nanti kalau pas sakaratul maut tuh enak gitu ya. Ada orang yang gak ngelatih zikir di dalam hidupnya. Pas sakaratul maut yang disebut yang lain. Paham ya? Nah maka latihan zikir yang baik itu ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar dan seterusnya. Kalau ngelihat sesuatu yang gak pantas, yang jelek, yang gak bagus, ucapkan subhanallah. Kalau lihat sesuatu yang bagus, masya Allah. Dapat sesuatu dan mau bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Mau membesarkan Allah, Allahu akbar. Tapi ya gak apa-apa juga, ibu-ibu misalnya udah terbiasa lihat sesuatu, subhanallah, ya udahlah gak apa-apa lah ya. Namanya juga udah terbiasa gitu kan ya. Tapi maksudnya mau jelasin aja, kata-kata malaikat subhanaka artinya adalah, ya Allah aku tuh cuma konfirmasi gitu kan ya. Itu pun yang kau yang nyuruh aku gitu. Kenapa? Lihat nih, subhanaka la ilma lana. Kami tidak punya ilmu illa ma alam tanah. Kecuali yang sudah diilmui kepada kami. Artinya malaikat itu kayak komputer. Malaikat itu kayak komputer. Dia nggak bisa belajar, bisanya diinstal. Paham maksudnya? Alam tanah di sini nih illa ma alam tanah. Alam tanah di sini bukan maksudnya belajar tapi diinstal. Kami tidak punya ilmu kecuali yang dikasihkan pada kami. Berarti setiap perbuatan malaikat itu Allah yang atur. Termasuk dia nanya. Paham sampai di sini? Berarti bukan protes ya. Karena malaikat gak bisa protes. Allah nyuruh supaya kita itu tahu sinnya kayak apa. Babaknya kayak apa. Ceritanya kayak apa. Paham sampai di sini? Lalu kemudian apa nih kata oleh malaikat?
La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, engkau yang maha bijaksana. Ya Allah, engkau berbuat sesukamu ya Allah, enggak apa-apa. Lalu kemudian berkata Allah, qala berkata Allah, ya Adamu ambihum bi asmaihim. Oke, lihat nih. Tadi sudah dikasih, ini namanya ini Adam, namanya ini Adam, ini namanya Adam, ini namanya ini. Oke, selesai. Malaikat sebutkan. Malaikat gak bisa. Setelah malaikat gak bisa, Allah bilang, Adam sebutin pada malaikat. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka kemudian Adam menyebutkan nama satu persatu dan gak ada yang salah. Adam hafalannya kuat. Adam belajar singkat, cepat, kuat. Disebutin nama benda surga dan seluruh pengetahuan-pengetahuan yang Allah ajarkan pada dia yang tidak pernah bisa dilakukan oleh malaikat. Sudah ketahuan di sini? Ada tingginya dan lebihnya manusia dibanding malaikat? Sudah. Lantas setelah kemudian Adam kemudian mengatakan, maka Allah berkata, kalau Adamu anbihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim, ketika sudah disebutkan nama benda-benda surga itu, qala alam akul lakum. Bukankah sudah aku katakan kepada para malaikat, ini a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Lihat baik-baik, Allah bilang, bukankah sudah aku kasih tahu kepada kamu bahwasanya aku tahu semua hal. Lihat, aku tahu semua hal. Aku tahu apapun itu, bahkan yang engkau sampaikan dan apa yang engkau tidak sampaikan. Sama di sini, ini penting banget. Kenapa? Lihat ya. Di dalam Al-Quran kita sudah tahu tadi kejadiannya Allah bilang pada malaikat. Di situ ada siapa? Ada iblis. Yang ngomong siapa? Yang enggak ngomong siapa? Berarti yang menyampaikan siapa? Malaikat. Yang nyimpan siapa? Itu tuh lihat tuh. Aku tahu kata Allah. Siapa yang ngomong, apa yang kau sampaikan dan apa yang kau sembunyikan. Yang nyembunyiin siapa? Iblis. Artinya dalam ayat ini ada banyak pelajaran. Pelajaran pertama Allah kasih tahu. Tuh kan lihat. Kenapa aku milih Adam? Karena Adam punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh malaikat. Apa yang diketahui oleh malaikat? Dua hal. Manusia menumpahkan darah, manusia merusak. Tapi apa yang diketahui oleh malaikat juga tapi tidak disampaikan? Adam punya akal yang malaikat gak punya. Itu yang dia ketahui. Makanya dia bisa belajar, malaikat gak bisa. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, Anda tahu ketika ada orang marah tapi nyindir. Dia ngomongnya ke sini, panahnya ke situ. Maksudnya Allah lagi ngasih tahu. Karena Anda pas aku bilang, aku menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Ada yang grundel tuh. Ada yang hatinya panas. Ada yang hatinya gak terima. Tapi dia gak mau ngomong. Dikira aku gak tahu. Allah bilang aku tahu. Dan yang dengar ini juga malaikat. Serta iblis. Iblis tahu. Oh ternyata manusia itu bisa menyebutkan nama benda-benda. Yang gak pernah bisa disebutkan oleh malaikat. Dia punya lebih daripada malaikat. Iblis juga ngerti nih. Lihat. Maka Allah bilang. Tuh lihat, saya tahu apapun di atas muka bumi ini ataupun apapun di atas semuanya. Saya tahu langit, saya tahu bumi, saya tahu semuanya. Di dalam hati kalian saya tahu, yang kalian sampaikan saya tahu, yang kalian sembunyikan saya tahu. Yang disembunyikan malaikat bahwa manusia punya akal. Yang disembunyikan iblis, dia yang gerundel. Dia nggak mau terima Adam. Paham di sini? Oke, apa pelajarannya? Jangan menyembunyikan segala sesuatu. Apalagi di rumah tangga. Kalau ada masalah sampaikan. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang gak harus disampaikan secara terbuka di depan umum. Jangan di DM. Jangan di story. Jelas ya. Ustadz saya tuh cuma berusaha menyampaikan apa yang Ustadz bilang. Kalau ada masalah tuh disampaikan. Jangan publik. Paham ya? Komunikasi antar suami istri. Oke, sudah tahu sekarang apa yang dimaksud dengan ayat tadi? Siapa yang menyampaikan, siapa yang diam dan segala macam. Allah sudah buktiin. Setelah Allah buktiin, Allah katakan. Wa idh lil malaikatis judu li Adam. Oke, kalian sudah tahu semua kenapa saya milih orang ini? Kenapa saya milih Adam? Karena dia punya sesuatu yang kalian gak punya. Dia bisa mengemban sesuatu yang kalian tidak bisa. Maka Allah katakan, nah kalau sudah silakan semua sujud kepada Adam. Semua sujud kepada Adam. Pertanyaan saya, apakah ini pertama kali Allah bilang? Enggak, Allah bilang ini berkali-kali. Dalam ayat-ayat berikutnya,
dalam tafsir-tafsir, dalam hadis kita tahu bahwa Allah itu bilang berkali-kali, saya akan menciptakan manusia namanya Adam untuk menjadi khalifah. Dan kalau sudah diciptakan, kalian akan bersujud sama dia. Kenapa? Bukan menghebatkan dia, bukan membuat dia merasa mulia, bukan. Tapi karena aku yang nyuruh. Kenapa? Ini ciptaanku yang paling sempurna. Jalan sampai di sini, maka saya bilang, Allah buat matahari, nggak pernah ada orang sujud pada matahari. Atau nggak pernah malaikat suruh sujud sama matahari. Allah buat alam semesta yang begitu hebat, begitu besar, begitu indah, begitu memesona. Dan Allah nggak pernah suruh untuk sujud. Bahkan iblis pun ketika diciptakan, jin, itu nggak pernah ada dalil bahwa seluruh malaikat disuruh sujud sama iblis. Tapi manusia, Allah sempurnakan penciptaannya dengan segala sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Allah. Dan setelah kemudian Allah menciptakan manusia, Allah suruh semua langit untuk sujud kepada manusia. Paham sampai di sini? Sudah tahu betapa istimewanya Anda itu? Anda kan keturunan Adam tuh. Nah dulu nenek moyang kita ras manusia itu dimuliakan oleh seluruh alam. Fasajadu, maka seluruh malaikat bersujud, illa kecuali iblis. Iblis malaikat atau bukan? Sudah tahu cara jawabnya? Ustadz, tapi di situ dikatakan seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Berarti iblis malaikat atau bukan? Iblis cuma nongkrongnya sama malaikat. Tapi dia bukan malaikat. Maka semuanya bersujud kecuali, baru dia terang-terangan mengatakan, saya tidak mau. Kenapa? Dari awal ketika belum diciptakan, dia grundel. Dia nyimpen dalam hati. Apa bahasa Sundanya tuh? Kalau bahasa Jawa ngerundel. Bahasa apa? Menggerutu. Gerutu keluar, yang gak keluar apa? Batin ya. Ngebatin lah ya. Oke, dia tuh ngebatin. Dan ketika ngebatin dia gak mau lakukan. Pas di sini dia baru bilang, saya menyatakan pembangkangan secara terbuka. Lihat hasilnya. Kalau ada orang diem, lihat ya. Kalau ada orang masalah, lalu diem, setan nambahin terus tuh. Iblis temennya dia tuh nambahin terus. Sampai satu titik dia meledak. Padahal masalah ini bisa diselesaikan tanpa meledak. Kalau pas masih kecil itu bisa diselesaikan. Tahu tanaman putri malu? Kecil dia bisa dicabut. Nusuk jarumnya? Enggak. Kalau masih kecil Anda ambil itu enggak sakit. Tapi coba kalau dia sudah gede. Sudah jadi kayak pohon gitu. Sudah berkayu gitu. Itu jarumnya parah banget. Bahkan bukannya nusuk, luka. Artinya apa? Kalau pas masih kecil kita nggak cabut tuh benih-benih yang kayak gitu-gitu tuh. Nanti pas udah gede, orang bukan hanya males, tapi nggak bisa. Awalnya kita nggak mau nyabut karena males. Ah udahlah, males gue kalau mau ngomong sama dia. Males nih awalnya nih. Udah gede, bukan males lagi, nggak bisa dicabut. Paham ya? Dan fisik itu sama non fisik, penyakit fisik dan penyakit hati lebih susah nyelesain yang mana? Paham? Ini kejadian pada iblis, belajar makanya. Iblis itu diam. Setelah dia diam, lantas dia meledak. Ustadz, suami saya tuh ustadz kayak iblis. Kalau ada masalah dia diam aja. Oke, saya mau kasih tahu. Diamnya perempuan sama diamnya laki-laki berbeda. Kalau diamnya laki-laki itu diperlukan sama dia supaya dia bisa tenang dulu. Maka kalau lagi ada masalah, ibu-ibu jangan ngajak ngomong terus. Paham ya? Nanti dia malah stres, bunuh diri dia nanti. Oke, kalau misalnya laki-laki lagi ada masalah, diem di awal gak masalah. Yang penting jangan lebih 3 hari. Jangan lebih berapa? 3 hari. Dan juga kalau misalnya bagusnya, tentuin waktunya. Oke, aku ngerti kalau kamu perlu diem, perlu berapa lama. Paham ya? Jangan diemnya gak terbatas. Aku nih lagi marah, iya aku ngerti kamu lagi marah, udah biarin aja dulu, kasihin kopi, sudah selesai. Biarin dia mikir dulu, karena dia gak bisa langsung ngomong. Perempuan aja kadang-kadang begitu kan, gak bisa langsung diajak ngobrol, tiba-tiba tidur aja gitu kan. Yang laki-laki bilang kamu gak mau nyelesain masalah, dia tidur aja. Kenapa? Stres. Kalau dipaksa manusia lagi kayak gini, yang ada sepaneng bukannya malah nyelesain masalah. Yang dimaksud diem di sini adalah dia diem gak mau nyelesain masalah. Dia diam dalam perkara yang dia harus diselesaikan. Kalau diam dalam perkara suami istri lagi marahan, diam 15 menit oke lah. Diam 30 menit oke lah. Asal jangan mati aja di waktu-waktu itu, paham ya?
Makanya kalau takut mati ya jangan ribut lama-lama. Paham ya? Diam untuk nyelesain masalah nggak apa-apa. Laki-laki itu tipenya kayak gitu. Laki-laki itu kadang-kadang nggak mau ngobrol. Ingat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika suruh nyembelih anaknya, diem dulu dia. Setelah dia bisa menguasai baru bilang sama anaknya, gimana menurut kamu? Itu kan ya. Lah kan itu Yaumul Arafah kan begitu. Beliau dapat mimpi dari tanggal 8. Dari tanggal 8 dia sudah ngerti itu adalah permintaan Allah. Tapi dia masih bingung. Maka dia kemudian diem dulu sampai tanggal 9 dapat mimpi lagi. Yaumul Arafah. Bahwa saya mengerti sekarang bahwasanya saya benar-benar disuruh oleh Allah. Baru minta pendapat anaknya. Berarti laki-laki sejati kalau lagi marahan memang diem. Justru kalau dia lagi marah dia main tangan itu yang bahaya. Lagi masalah dia kemudian ngomong itu biasanya keras. Makanya nggak kayak perempuan. Perempuan kalau lagi marah, lagi sedih ya ngomong. Itu bedanya. Nah maka diem di sini maksudnya diem dengan cara iblis ya, bukan diem yang laki-laki. Paham sampai di sini? Kalau mau membedakan lagi nanti kapan-kapan kita bahas. Oke? Setelah semuanya diem-dieman, akhirnya semuanya diem. Setelah iblis diem-dieman, lantas iblis berkata, saya membangkang secara terbuka. Saya nggak mau sujud pada Adam. Siapa dia? Dia newbie, belum terbukti, gak kayak saya. Apa bisanya dia? Dia cuma dari tanah, saya dari api. Lagian Allah malah nyuruh saya untuk sujud pada dia. Masa kita sujud pada makhluk bukan pada Allah? Ya dia bikin-bikin teori, dia bikin-bikin dalil. Intinya dia gak mau sujud. Maka kata Allah, wa kana minal kafirin. Itulah pertama kali Allah nyebut kafir itu. Maka pertama kali Allah katakan, makanya iblis termasuk orang-orang yang kafir. Bukan orang ding. Wa kana minal kafir. Maka dia termasuk golongan yang kafir. Golongan yang kafir itu apa? Menutup diri dari kebenaran. Ya Allah, kurang apa iblis, Ibu? Iblis itu sudah ada di surga lama. Nongkrongnya sama ibu-ibu, nongkrongnya sama siapa? Kalau ada sesat-sesat dikit ya wajar. Karena temannya sesat semua. Ibu-ibu pada julid. Lah kenapa? Tetanggaan julid semua. Ya wah ini nongkrongnya sama malaikat ibu. Apa yang membuat apa yang kurang gitu loh maksudnya. Sudahlah lama, ibadahnya lama, disuruh ngurus berhasil, gak punya track record buruk, nongkrongnya sama malaikat, dipuji sama Allah sebagai abid. Iblis itu nickname-nya abid, hamba Allah yang paling taat. Coba bayangin. Itu iblis tuh, kurang apa lagi? Dia gak bisa, dia suruh apapun bisa. Yang dia gak bisa ngeliatin newbie. Ngeliatin orang baru muncul. Ngeliatin manusia yang belum ada track record. Itu kurangnya dia. Kumpul-kumpulnya salah. Kafir artinya apa? Sudahlah punya orang-orang di sekelilingnya yang pintar-pintar. Yang bagus-bagus. Dapat kajian tiap hari. Baca Quran sudah. Orang tuanya soleh dan soleha. Dibeliin semuanya. Tiba-tiba mau murtad. Paham? Itu kafir. Menutup diri dari semua fasilitas-fasilitas dia. Paham ya? Kadang-kadang kita mikir gak ada orang kayak gitu. Heran saya ya, ada orang, anak-anak yang dia bukan siapa-siapa, bapaknya miskin, ibunya miskin. Gitu kan ya. Bapaknya kadang-kadang malah bapaknya tuh mantan bandit, ibunya gak ngafal kecuali trikul, kul a'udzu, a'udzu lagi sama kulhu. 3 kul doang, tapi anaknya hafiz, anaknya pesantrenan. Tapi ada anak yang lain, semua fasilitas sudah ada, tapi dia males. Bukannya males, dia nyerang Islam. Bukannya nyerang Islam, bilang Islam itu bukan agama yang bagus. Kok bisa? Bisa difahami? Kafir itu bukan keadaan orang jahat, enggak. Dia nutup diri dari kebenaran. Oke, benar. Tapi bodoh amat, gua kagak mau. Wa kana minal kafirin. Nanti akan kita bahas kenapa orang-orang kenapa bisa jadi kafir. Lah setelah itu selesai ya. Tadi sin tadi sudah selesai. Sin ini sudah selesai. Sin terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Oke, sudah selesai. Semua suruh sujud. Gak mau tuh iblis. Iblis kemudian disuruh keluar daripada surga. Setelah disuruh keluar daripada surga termasuk orang-orang kafir. Maka kemudian Allah bilang, Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya udah Adam, sekarang kalian tinggal dulu sementara di surga. Diem dulu di sini ya. Uskun anta wa zaujukal jannah. Wa kula min harogodan haitsu syi'tuma.
dan makan semuanya, apa saja, sebanyak apapun, semua yang ada di dalam surga ini. Oleh kalian berdua, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi cuma aku minta jangan deketin buah yang ini. Ini aturan pertama Allah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Jadi kemudian kalian boleh makan semua ini kecuali jangan makan pohon yang ini. Jelas ya? Itu aturan cuma satu. Semua dimakan, satu enggak boleh. Tahu tugas syaitan? Tahu tugas syaitan? Menjadikan semua yang banyak tuh jadi enggak berharga dan yang satu ini jadi berharga banget. Paham sampai di sini? Belum paham? Selingkuh tuh ya begitu. Paham ya? Anda punya istri yang cantik, pintar masak, sabar, lalu kemudian apa lagi? Pintar usaha, segala macam. Mendadak semua kelebihan dia tuh Anda buta dengan itu. Tiba-tiba ada orang lain cantik enggak? Itu kan ya, ngomongnya juga biasa, pendidikannya biasa, segala macamnya biasa, tapi jadi cantik banget. Lah itu tugasnya syaitan. Ini serius ini. Makanya kalau ada kata-kata itu pelajarannya banyak. Termasuk dunia. Tahu nggak orang nggak bahagia itu apa? Orang yang nggak bisa menikmati sekeliling dia, pengennya yang lain. Punya handphone Samsung. Gitu kan ya. Pengennya Ipin. Paham maksudnya? Karena mendadak jadi nggak menarik bagi dia. Padahal handphone yang sono emang menarik. Sama-sama aja. Tapi mendadak jadi menarik. Lekuknya itu loh Ustadz. Di belakangnya tuh ada boba 3 itu loh Ustadz. Yang saya tuh bobanya gak ada Ustadz. Jadi menarik banget. Itu loh Ustadz. Karena ya itu tadi tugas iblis itu. Membuat yang Anda gak punya. Jadi Anda pengen banget. Sehingga Anda tidak merasa syukur terhadap apa yang Anda punya. Lah buktinya apa? Belilah tuh Ipin. 21 juta misalnya atau 30 juta misalnya ya. Setelah Anda pegang itu ya, Anda akan lihat yang lain lagi bagus. Serius ini. Makanya semua manusia itu kesetanan. Memang semua manusia itu ya setan. Bukan semua manusia itu digoda oleh apakah Ustadz tidak? Lebih parah. Lebih parah. Semua orang yang lebih tinggi imannya digodanya lebih kuat. Serius, kenapa? Setan godain saya, itu kalau berhasil hadiahnya lebih banyak. Karena saya bakal nyesatin yang lain. Paham maksudnya? Artinya kalau ibu-ibu sama saya semuanya digoda. Iya, semuanya digoda. Nah makanya kemudian dikatakan tadi, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati semua pohon yang satu ini. Lah kenapa gak boleh dideketin? Karena kemudian kalau Anda deketin, Anda termasuk orang-orang yang zolim gitu kan ya. Kalau Anda deketin termasuk orang-orang yang zolim. Nah lalu kemudian kita lihat sudah berganti ya. Adam, Anda dan istri Anda semua masuk ke dalam surga. Semua boleh makan kecuali satu pohon. Kalau kamu makan satu pohon fatakuna minadz zalimin. Engkau termasuk orang yang zolim. Apa itu zolim? Zolim adalah Anda menempatkan sesuatu tidak pada posisinya. Paham ya? Itu loh yang banyak, kenapa gak mau dimakan? Islam itu aturannya banyak Ustadz. Islam tuh yang gak boleh dikit, cuma babi dan turunannya, paham? Ya cuma turunannya banyak Ustadz, ya itu masalahnya. Ada kuas gitu kan ya, ada gelatin, tulangnya bisa jadi apa dan segala. Ya babi, darah, coba banyakan yang dilarang atau banyakan yang dibolehin? Lah kenapa orang tuh nyarinya yang haram ya? Paham gak sih maksudnya? Ya di antara banyak yang Allah boleh itu loh. Nikmat-nikmat semua itu. Lah kenapa yang nyarinya haram? Ya setan memang. Paham ya? Ya memang godaan setan, godaan iblis. Menjadikan yang gak boleh jadi menarik. Ustadz kata orang selingkuh tuh ada manis-manisnya Ustadz. Ya itulah setan itu. Paham ya? Setan itu menjadikan yang berbahaya jadi nikmat. Menjadikan sesuatu yang gak boleh jadi dicari. Itulah tugasnya iblis atau setan. Oke, wa kana minal kafirin. Sebentar, jadi hilang nih ayatnya ini. Oke, wa kana minaz zalimin. Sebentar, mana ini? Oh ya ini, fatakuna minaz zalimin, sorry. Haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Kalau engkau mendekati pohon ini berarti engkau orang yang zalim. Pelajaran berikutnya. Pohon apa namanya?
Pohon apa namanya? Yang yang sudah datang bilang nggak ada, yang bilang pohon khuldi. 1, 2, 3, 4. Oke, banyak lumayan. Nama pohonnya bukan pohon khuldi. Nama pohonnya adalah pohon ini. Pohon ini. Dalam bahasa Arab pohon hadhihi. Lihat tuh, wala takroba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon. Berarti nama pohonnya pohon ini. Paham ya? Benar ini. Ibu-ibu tahu kalau semut punya nama? Belum tahu? Namanya tatang. Tatang seekor nyamuk. Tatang. Paham ya? Enggak, itu beda lagi. Oke, baik. Coba perhatiin. Wala takroba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon. Berarti nama pohonnya pohon. Jelas. Ustadz, dalam Al-Quran tuh pohon khuldi Ustadz. Baca lagi di dalam Al-Quran. Khuldi adalah nama yang dikasih oleh iblis. Cara iblis nipu Anda adalah dengan ngasih tahu informasi yang salah. Paham? Ingat ya, di dalam dunia ini juga berlaku. Iblis ngasih informasi yang salah. Selingkuh itu jantan. Salah atau betul? Ngelawan suami itu modern. Benar atau salah? Ingat ya, iblis itu senjatanya ngasih informasi yang salah. Dalam bahasa Al-Quran, yuwaswisu fi sudurin. Dia nggak bisa dorong Anda ke diskotik, enggak. Dia nggak bisa dorong Anda makan narkoba, enggak. Dia nggak bisa dorong Anda berzina, enggak. Tapi dia bisa menyesatkan Anda dengan cara apa tadi? Memberikan informasi yang salah. Mau tahu contoh informasi yang salah lagi? Ya nggak apa-apa lah, zina itu normal. Yang penting gue masih biayain anak yatim. Emang lu lebih baik daripada gue? Paham? Apalagi yang dia ngomongin, anak ustadz juga zina. Berarti aku wajar dong, gak apa-apa lah yang terakhir. Ini kan masih lebih mending, nanti bisa tobat lagi. Informasi yang salah, itulah yang membuat Anda semua tuh jadi berbuat maksiat. Lihat coba setiap maksiat kita, itu semua dari informasi yang salah. Allah tuh maha pemaaf, gak apa-apa lah. Allah tuh maha pemaaf, gak apa-apa lah. Itu informasi yang salah tuh. Bukannya harusnya memang ibu tuh ngurusin anaknya. Kenapa dia minta sesuatu balasan daripada saya? Semua informasi yang salah, itu membuat orang maksiat. Adam tinggal di surga, makan semua boleh, jangan dekati pohon yang Allah bilang itu pohon khuldi. Tahu apa arti khuldi? Khuldi asal katanya khalidina fiha. Artinya adalah khuldi artinya abadi. Setan bilang, iblis bilang, kamu kan tinggal di surga ya, enak gak di sini? Enak, masih benar tuh. Oh ya, aku juga pernah tinggal di surga tuh, enak banget. Tapi lu tahu gak sih? Kalau tinggal di surga kayak aku, lama-lama Allah suruh keluar. Oh berarti aku harus keluar dari sini nantinya? Iya, emang kamu mau keluar dari sini? Enggak, ada cara supaya kamu bisa tinggal selama-lamanya di surga. Gimana caranya? Ada buah namanya khuldi. Buah yang membuat orang selama-lamanya tinggal di... Udah kayak setan saya. Enggak, saya cuma ngasih tahu. Setan tuh begini ceritanya. Dia bilang, lu percaya deh sama gua. Lu masa gak percaya sama gua sih? Ya kan, tapi kan lu kan terlaknat sama Allah. Iya, gue memang terlaknat, tapi gue sayang sama kamu. Aku tuh pengen kamu di sini selama-lamanya gak kayak saya. Jangan keluarlah dari sini. Aku cuma nasihatin aja sih. Kalau kamu mau ya boleh, kalau gak mau juga gak apa-apa. Tapi ya gimana ya, sayang banget dilewatkan tuh. Apa tuh? Buah khuldi. Itu setan tuh begitu. Setan ngasih tahu itu buah khuldi. Emang itu buah yang bisa membuat orang selamanya di surga? Enggak. Tapi setan ngasih nama supaya menyesatkan. Paham ya? Allah ngasih tahu buahnya namanya, pohonnya adalah pohon. Allah nggak ngasih tahu bahkan itu namanya apa. Karena Allah pengen kasih tahu ini nggak penting. Cuma ini ujian. Ini nggak penting. Ini ujian. Nggak ada khasiat apapun. Yang lain tuh loh banyak. Semua kalian, cuma nggak boleh satu pohon aja. Nggak boleh. Setan ngomong lagi, tahu nggak kenapa Allah nggak boleh? Karena kalau kalian makan buah itu, selain kalian bisa hidup selama-lamanya di surga, kalian punya pengetahuan kayak Allah. Ayo loh, mau nggak? Lama-lama tertipu atau tidak?
Sekali iklan nggak apa-apa, 2 kali iklan nggak apa-apa, 3 kali iklan nggak apa-apa. Cuma lama-lama iklan, nah tertipu juga nih 2 orang nih. Maka kemudian ini untuk ke depan. Fa'azzallahuma syaitonu anha. Syaiton menyesatkan, menggelincirkan mereka berdua daripada surga. Dengan cara apa? Syaiton berhasil untuk mengangkat yang tidak boleh menjadi sangat diinginkan. Sementara yang boleh semuanya jadi sia-sia. Padahal sebelum-sebelum sudah ada cerita apa? Adam masuk ke surga, dikasih Hawa, dikasih pendamping supaya nggak sendirian. Makan buah apa aja banyak di sana. Pokoknya surga itu ya kayak yang mau kita masuk ini ya surganya Adam. Ada sungai dari madu, dari segala macam. Ada barang-barang kalau diminum gak akan haus lagi dan segala macam. Itu semua di surga. Tapi mendadak kualitasnya hilang semua. Demi satu pohon yang tidak ada nama. Demi satu pohon yang bahkan dia gak tahu khasiatnya apa. Cuma katanya. Katanya siapa? Katanya iblis. Paham sampai di sini? Jelas ya? Belum sampai pada aturan, tapi ibu-ibu sedia tahu. Ini aturan pertama oleh Allah. Jangan makan satu buah dari pohon. Nanti kalau kamu makan, kamu jadi orang yang zolim. Itu aturan pertama. Zolim itu apa? Tidak pada posisinya. Alias apa? Rusak. Rusak. Dan lihat di dalam Al-Quran nanti cerita pertama. Nanti ini untuk berikutnya ya. Setelah ada makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, maka pertama kali yang dilakukan oleh kerusakan itu adalah dia menyingkap aurat. Ya, jadi kerusakan pertama setelah dia makan buah ini, dia buka aurat. Buka aurat. Makanya, lalu kemudian dia nanti ngambil benda-benda, pohon-pohon surga yang ada daun-daunnya dia pakai untuk jadi baju. Padahal sebelumnya dia nggak ada aurat. Ketika kerusakan pertama, aurat. Artinya apa? Lihat pelajaran dari sini, nanti besok kita lanjutin. Setiap maksiat itu akan ngasih Anda kesulitan dalam hidup. Itu pasti. Itu pasti. Setiap kemaksiatan itu pasti akan ngasih Anda kesulitan dalam hidup. Belum Ustadz gak ada, lihat itu Ustadz. Orang kaya, zina, prostitusi, jual narkoba. Baik-baik aja Ustadz, anaknya banyak, istrinya juga banyak. Dia baik-baik aja, belum aja. Tapi setiap kemaksiatan pasti menghasilkan kesulitan di dalam hidup. Dalam kasus Adam dan Hawa, yang pertama kesulitan hidupnya adalah dia terbuka auratnya. Maka banyak orang berkata, jangan remehkan aurat. Kenapa? Karena Adam pertama kali kemudian melakukan kesalahan, auratnya dibuka dan itu adalah awal daripada seluruh maksiat-maksiat yang lain. Paham ya? Jadi orang bilang cuma kerudung aja, cuma jilbab aja, cuma aurat doang kok Ustadz. Cuma kaki doang Ustadz, hati-hati jangan remehkan aurat. Karena nenek kita, kakek kita, Adam dan Hawa, itu kemudian mereka setelah makan buah ini, yang pertama kali dibuka adalah auratnya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan sampai ayat ke berapa nih? 34 ya? 3 ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan pada ayat-ayat yang berikutnya dan kita bahas tentang masalah pentingnya aturan di dalam Islam, melanjutkan yang kemarin sehingga kita tahu bahwa keluarga itu juga ada aturan.